Ya, saya akan kembali berbincang dengan tenaga ahli utama KSP, Mas Dhani. Masih bergabung bersama kami ya, Mas Dhani? Ya, ya. Mbak. Ya, Mas Dhani, mungkin begini Mas, tadi sudah Anda sampaikan bahwa permasalahan adalah mengenai data. Memang Anda tadi sudah menyampaikan juga ini masih menjadi persoalan kita bersama ya untuk proses pendataan. Tapi begini Mas, pertanyaannya, sebetulnya bagaimana kemudian kita tahu DTKS ini kan menjadi pusat ya atau acuan pemerintah untuk pendataan di pemerintah pusatnya. Nah, ini sinkronisasi pendataan antara pusat dan juga daerah ini prosesnya seperti apa? Ya, jadi kan memang DTKS itu terakhir verifikasi itu kan sekitar tahun 2015 ya. Jadi pemutahiran data terakhir itu tahun 2015. Seharusnya kan ini setiap tahun karena ada jumlah penambahan warga yang tingkat kesejahteraannya naik atau tingkat pekerjaannya naik, status kerjaan naik, itu kan mesti disesuaikan. Nah, sehingga karena pemutahirannya juga terakhir 2015 dan sekarang 2020, tentu ini banyak bias di lapangan. Nah, makanya ini sekarang kita nggak usah nyalain lagi, ini salah pemerintah daerah atau salah pusat. Yang jelas ini semua kita mulai aja dari bottom up sekarang. Verifikasi ini dari bawah, bottom up. Ada berapa pemetaan warga miskin, warga kurang mampu, atau warga yang terdampak langsung. Ini mesti semuanya harus dari bottom up. Makanya kami di pusat sekarang berpikir melakukan inisiatif taktis daripada kita mikirin terus lagi salah DTKS di mana nanti nggak output untuk deliverable bansos ini juga tidak tepat sasaran. Maka kita lebih berpikir melakukan inisiatif taktis di lapangan agar bantuan ini betul-betul bisa disalurkan kepada yang berhak menerimanya. Sehingga kita harus memperbanyak, contohnya kita kerjasama dengan PPI, BUMN PPI, ya, Perdagangan Indonesia, dengan Bulog, dengan PT POS untuk penyalurannya. Gudang-gudang itu yang milik PPI, untuk milik Bulog, itu di beberapa daerah dimanfaatkan gudang itu untuk menyimpan sembako. Sehingga ketika di suatu daerah itu ada pemberian yang kurang atau masih perlu bantuan lagi sembako yang tidak terdaftar dalam DTKS, maka bisa diajukan segera ke pemerintah tempat, lalu di gudang bisa diberikan Mas Dhani, paket sembako itu. Mas Dhani, kalau Mas Dhani sudah menjelaskan bentuk kerjasama dan lain sebagainya, saya ingin Mas Dhani juga mungkin bisa menjawab pertanyaan fakta di lapangannya sekarang gitu. Kalau masalah yang dihadapi Pak Sarman nih gimana Pak, Mas Dhani, kayak di Banyumas itu, datanya sudah diajukan, tapi ada yang memberikan data, kemudian Pak Sarman pengen mengajukan perubahan, tapi katanya sudah ditutup tanggal 23, kalau tidak salah tanggal 23 April kemarin. Nah, sementara kan sebagai kepala desa kan harus segera bergerak nih. Dan ada risiko, entah itu menyalahi aturan, entah itu friksi di bawah. Nah, untuk kasus Pak Sarman dan kades-kades lain yang memiliki permasalahan sama, ini sekarang mereka harus gimana Pak Dhani? Satu, pemberian bansos itu harus agile, harus lincah, harus syarat dengan nuansa inisiatif taktis di lapangan. Karena Presiden betul-betul memberikan inisiasi, memberikan perintah bahwa semua itu harus sampai kepada masyarakat yang harus tepat sasaran. Sehingga peranan kementerian di bawahnya, pemerintah daerah juga harus punya nuansa yang sama, melakukan inisiatif taktis di lapangan. Nah, sekarang Kementerian Sosial kan sudah sudah punya hotline, data center dan hotline untuk pengaduan kan. 0811 sekian itu bisa dilihat nomor telepon untuk pengaduan, itu bisa dilakukan pengaduan apabila ada penyampaian bansos yang tidak tepat sasaran atau ada dispute informasi atau mispersepsi terhadap data-data di lapangan. Nah, itu bisa dilakukan pengaduan. Satu, melalui cara itu. Yang kedua, dengan kepala daerah setempat, kan tadi sudah disampaikan bahwa DTKS itu fleksibel, bisa dilakukan penyesuaian di lapangan atau ditambah atau dikurangi DTKS. Jadi pemerintah daerah itu bisa lincah sebetulnya, bisa adaptif, bisa lincah menyesuaikan sesuai dengan kondisi di lapangannya. Dan apabila tidak termasuk di dalam pembagian periode minggu ini umpamanya, nah itu di minggu depan bisa diajukan lagi dengan pintu masuk yang lain. Jadi kan tadi ada 9 pintu masuk, tidak bisa pintu masuk di sini, pintu masuk di sini. Yang jelas tidak boleh ada overlap atau pembagian yang sudah dapat PKH, dapat lagi kemudian bansos khusus presiden, sudah dapat bansos khusus presiden, dapat lagi bantuan tunai ataupun dapat lagi bantuan dari pemerintah provinsi. Itu sebetulnya tidak boleh overlap. Disinilah perlu verifikasi data yang lebih matang, lebih bisa berdasarkan kepada skala prioritas. Tadi Anda mengatakan bahwa ini pemerintah daerah bisa lincah lah dalam penyaluran bantuan sosial. Kita akan tanya ke Pak Sarman. Pak Sarman masih bergabung bersama kami ya? Masih, Bu. Iya, tanggapan Anda Pak, dan mungkin ada yang ingin disampaikan ke Mas Dhani?
Terima kasih kepada Pak Gani. Itu apa yang saya tunggu-tunggu, jawaban seperti itu sebenarnya. Cuma prakteknya di lapangan kan tidak seperti apa yang idealis seperti itu. Ini, saya dari Kades ini 99. Pertama ada bantuan raskin, masyarakat mulai geger itu kan. Tapi dulu kan yang kerja bakti dapat beras, kemudian dirubah lagi, hanya beberapa bulan dapat geger lagi, akhirnya dibagi rata. Maaf untuk desa saya bagi rata, adem. Ini muncul lagi geger kan ini gara-gara COVID ini. Nah ini, karena begitu COVID, semuanya ingin dapat, inginnya orang tidur dapat, begitu kan, karena iri dengan temannya, cemburu dengan temannya, satu bulan ada yang dapat 2 juta. Coba kalau PKH, ada anak balita, ada anak sekolah, dia hamil lagi, dia punya ibunya yang sudah renta, dia bisa dapat 2 juta, 1 juta per bulan, Bu, bayangkan. Yang lainnya, yang mungkin miskin tidak dapat apa, dikira seperti itu. Dan seterusnya, kemudian begini Bu, sebenarnya permasalahan ini kan permasalahan nasional, bukan hanya desa saja, bukan hanya Banyumas atau Jawa Tengah. Karena saya dapat WA dari teman-teman Kades di seluruh Indonesia juga demikian. Ingin saya sampaikan bahwa tolonglah yang di pusat sana, saya tidak menyalahkan siapapun, tapi tolonglah update data-data terbaru dari desa. Penduduk yang sudah meninggal kan di desa sudah dicoret keluar lagi. Yang dulu sudah punya, mungkin dulu pernah dibantu, tapi sekarang kan sudah bekerja, sudah punya mobil, rumahnya sudah mewah, itu sudah tolonglah dicoret. Nah, kalau sekarang dalam rangka COVID inilah, memang hampir semua orang ingin, semua orang bisa membutuhkan, kecuali mungkin PNS, ABRI, polisi atau perangkat, mungkin tidak. Untuk desa saya ini, saya ambil contoh desa saya, ada 2.576 kakak. Yang dikatakan sekarang untuk saat ini tidak layak menerima loh ya, yang tidak layak menerima ya PNS, ya ABRI, itu paling kurang dari 200, berarti 2.300 kan harus dipikirkan kita semua ini, karena dampak yang pulang saja, yang pulang dari perantauan saja, desa saya sudah 450-an, semuanya sekarang nganggur, mungkin rumahnya mewah, mungkin sudah punya mobil, apakah harus makan, harus jual mobil, harus rumahnya dijual dulu untuk makan. Sekarang nganggur. Ini. Okay. Jadi perlu juga dibantu. Sehingga sekarang boleh dikatakan desa saya yang ingin dapat ini ya jelas 2000-an lebih. Kalau hanya sekedar saja harus pintar ngomong ke masyarakat, ya saya harus ngomong memang, ngerayu. Pak Sarman, kita sudah dapat. Nah, sebelum Mas Dhani memberikan tanggapannya, saya minta ke Pak Kasno dulu. Pak Kasno, ini ada Pak Dhani, mungkin juga ingin bertanya atau menyampaikan sesuatu atas apa yang dialami oleh Pak Kasno sendiri, Pak? Ya, kami, khususnya saya secara pribadi, menghimbau dan memohon dengan segala kerendahan hati kepada pemerintah pusat, khususnya Presiden Bapak Jokowi dan Gubernur Jawa Barat, Bapak Ridwan Kamil, untuk segera merealisasikan usulan-usulan dari pemerintah Kota Depok. Karena sampai detik ini, sepengetahuan saya, bantuan tersebut belum turun ataupun belum sampai ke warga masyarakat. Nah, sekali lagi harapan kami ataupun saya secara pribadi menghimbau kepada warga masyarakat khususnya yang ada di Kota Depok yang lebih mampu, tolong sekali lagi, ayolah kita berempati kepada warga masyarakat yang benar-benar tidak mampu dan yang lebih membutuhkan pertolongan bantuan dari kita. Ayo, mari sama-sama dengan cara salah satunya adalah itu tadi, kembalikan bansos dari pemerintah Kota Depok untuk menanggulangi saudara-saudara kita yang kurang mampu. Karena memang faktanya di lapangan, seperti kata Pak Kepala Desa tadi, ada orang yang punya mobil, ya punya kendaraan, punya pekerjaan, punya usaha, tapi dikasih bansos tidak dikembalikan. Ini sangat miris. Nah, untuk kedepannya, ayo mari sama-sama kita tergugah hatinya. Ya, nah, baik. Kita pesan tangkap. saya, Ya. halo. Iya Pak Kasno, kita tangkap tadi pernyataan Anda bahwa ini diharapkan pemerintah bisa segera atau mempercepat ya untuk penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat. Kami tangkap, terima kasih Pak Kasno, dan juga ada Pak Sarman. Kita ingin minta tanggapan terakhir, statement terakhir dari Mas Dhani, ini bagaimana kemudian menjawab keresahan dari warga dan juga kepala daerah ya. Ini mengenai bagaimana kemudian upaya pemerintah untuk mempercepat agar penyaluran bantuan sosial ini cepat sampai ke masyarakat dan juga tepat sasaran. Ya, baik, pertama tentu kami atas nama pemerintah juga mengucapkan terima kasih ya kepada Pak Kasno yang telah mengembalikan dari bantuan yang diberikan oleh pemerintah karena ada kesadaran bahwa sudah mampu
Dan itu juga terima kasih juga kepada beberapa warga yang juga seperti Pak Kasno yang penuh kesadaran mengembalikan bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Nah, di Jawa Barat sendiri, karena kasusnya Pak Kasno adalah di Jawa Barat, itu kan ada 9,42 juta keluarga yang memang harus diberikan bantuan ini. Dan saat ini bantuan ini kan dilakukan secara bertahap, Pak. Memang semua dilakukan simultan, tapi kan tidak sewaktu-waktu pada hari itu. Semua dilakukan ada timetable-nya, ada langkah kerja, ada durasi waktunya. Dan dalam durasi waktu itu tentu memerlukan perbaikan-perbaikan di lapangan yang perlu koordinasi multi-sektor, multi-lembaga yang sangat intensif. Itulah makanya di pemerintah pusat, di dalam setiap rapat-rapat terbatas, selalu dilakukan evaluasi terhadap penyaluran bansos dan koordinasi secara lebih intensif antara pemerintah pusat dengan daerah. Perbaikan ini itu sangat-sangat sudah dilakukan intensif. belum, Mas Dhani? Nah, perbaikan ini terus dilakukan di lapangan. Dan perlu juga kita ketahui ya, di beberapa negara, seperti di Malaysia saja, tentu ini juga ada masalah loh di dalam penyaluran bantuan sosial ini. Karena data centernya juga belum begitu sempurna ya, belum begitu baik. Setiap data center atau big data management ini belum terintegrasi dengan sempurna, dengan baik, tentu di lapangan ada masalah-masalah yang cukup serius. Terlebih lagi di Indonesia kemarin terakhir 2015 baru verifikasinya. Nah ini masalah soal data. Nah sekarang perbaikannya adalah untuk pemberian atau penetapan DTKS ini itu bisa dilakukan secara mandiri ya, secara mandiri, secara online, sehingga diharapkan nanti dalam penyusunan DTKS itu bisa bottom up, Pak. Bisa dari bawah sampai dengan ke atas, sehingga verifikasi itu betul-betul detail berdasarkan kebutuhan dan data faktual yang ada di masyarakat bawah. Dan ini mulai tanggal 29 April yang lalu, beberapa hari yang lalu, itu sudah dimulai untuk penyusunan DTKS secara mandiri, dan pemerintah daerah juga memperbaiki. Pada akhirnya, Mbak, koordinasi secara lintas sektoral yang ditempuh oleh pemerintah pusat dan concern dari Bapak Presiden dan menteri-menteri terkait, ini memang kita terus memperbaiki penyaluran dengan efektif, dengan produktif. Sehingga ketidaksempurnaan dalam DTKS ini bisa kita tutupi dengan melakukan inisiatif-inisiatif di lapangan, sehingga penyaluran itu bisa tepat sasaran, dan kita perbaiki sistem penyimpanan, sistem pengiriman, segala macam, dan kerjasama dengan berbagai lembaga, dengan BUMN, dengan PT POS, agar betul-betul bantuan tunai maupun bantuan sembako ini betul-betul tepat sasaran. Kita perbaikan data, setiap saat kita perbaiki, tidak hanya data, tapi juga proses dan deliverable-nya agar semua perbaikan data dan juga proses penyaluran bantuan sosial terus dilakukan oleh pemerintah. Kita harapkan bahwa ini dapat berjalan dengan efektif dan segera tepat sasaran, Mas ya. Terima kasih, Mas Dhani. Ya, tenaga ahli utama KSP. Tadi juga ada Pak Kasno yang bergabung bersama kami, dan juga ada Pak Sarman. Terima kasih, Bapak-bapak. Mas Dhani, Bapak Bayu. Saya ingin menyampaikan kepada masyarakat. Bapak? Iya. Baik, maaf Pak, waktunya sudah habis. Kita harus komrik. Jangan menyalahkan RW, jangan menyalahkan perangkat. Semuanya memang demikian adanya gitu loh. Terima kasih. Baik, sekali lagi. Makasih Pak Sarman, Pak Kasno, Mas Dhani juga terima kasih sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.